Jadi kalau film butut, bukan film butut. Hey. Kembali lagi bersama kami di Cikebang hari ini. Hari ini review bersama kami dari Enji Jeruji, Sandi yang tidak pecinta film Indonesia. Aduh. Sandi mah film Indonesia. Oke, channel kami lebih baik dari HE Hasanuddin ini. Lebih baik dari channel YouTube Femdes, lebih baik dari channel mana lagi, Ji? Si Wahyu itu channel Nggak tahu, saya nggak pernah lihat. Sekarang kita masuk di segmen tiba-tiba review film episode 2. Film apa? Kita review film Sijin. Sini nih Sijin kan. Jadi film Sijin ini merupakan remake dari Turki yang berjudul Sijin. Di Turkinya 2014. Kita remake 2024. 2023 lah. Film ini merupakan rekomendasi dari saya. Sombong amat. Saya sendiri merekomendasikan mereka berdua karena saya sudah mengetahui film tersebut. Cuman Sijin yang 2015 saya tonton. Jadi pas nonton mana adegan sarjana, ternyata beda Sijin. Menurut Sansan bagaimana setelah melihat film kemarin? Dari awal kan ada 2 perempuan. Itu tuh adik kakak ya. Datanglah ke dukun. Ingin apa? Ingin hilang ingatan. Ingin berjanji. Ingin mengetahui. Oh iya, ingin bahwa mengetahui si lelaki itu bukan. Dia tuh pengen menerawang. Enggak. Pertama kan ada ini si Irma datang sama si Wulan. Irma apa Mira? Irma datang ke si dukun. Pak dukun ingin tahu lelaki ini berjodoh dengan saya tidak. Terus kan diterawang. Terus tuh si hantu itu nyurup kasih Wulan, langsung jump scare kan. Jawabannya itu merasuki ke si Wulan adanya. Tidak akan berjodoh kan. Karena kan sepupu juga kan. Sama hantunya juga udah diwanti-wanti sih sebenarnya. Kalau sama sepupu tuh akan ada mara bahaya lah, ada bencana juga. Soalnya satu darah. Tiba-tiba 12 tahun kemudian ya. Tiba-tiba 12 tahun kemudian udah nikah, udah punya anak. Si namanya tuh, nama cowok sepupunya itu Galang. Dia nikah, terus mempunyai anak. Namanya Sopi. Nah, si Sopi itu matanya dia bisa dibilang buta ya. Bukan bisa dibilang buta, emang buta. Emang buta sih. Emang halus. Di suatu hari si Sopi itu ya ulang tahun. Nah terus kan otomatis keluarganya, kerabatnya pada kumpul gitu kan. Iya. Ya si Irma tuh datang buat ikut ngerayain ulang tahunnya kan, kayak ngasih kado, terus ketemu siapa? Nah dari situ juga si Irma kayak deket banget sama si Sopi. Iya benar. Kayak dia dandanannya kayak minor banget kan, biar kepandang kali ya bahwa wah gua harus tampil cetar nih gitu. Itu ketemu terus ngobrol di luar kan, berantem, ngomongin masalah kayak percintaan. Gak tahu tempatnya ya. Iya, percintaan yang terlarang. Kumpul keluarga gitu, tapi dia berani banget si Irma tuh. Terus Ternyata dia Hamidun mengandung sebuah songgok janin. Enggak, sebelum janin embrio dulu. Zigot dulu. Hasil dari si Galang itu kan. Ya di situ marah. Nah itu gak diceritain juga ya kedekatan mereka tuh kayak gimana gitu. Dulunya gitu kan. Jadi gak ada flashback, tahu-tahu flashbacknya. Iya, tahu-tahu udah kita taunya emang ada hubungan aja gitu kan. Tahu-tahu udah mengandung aja anak tirek. Dari situ diperlihatkan tuh bahwa si Irma tuh sangat
centil menggoda terus si Galang. Bahkan itu di kondisi di rumah si Galang sendiri. Karakternya itu menggoda lah. Menggoda. Menor. Apa namanya? Pelakor lah Pelakor. intinya. Si Galangnya juga ini karena mungkin disantet mungkin ya? Apa belum ya? Belum lah. Oh, belum. Karena mungkin Mungkin digoda terus. apa Imannya sih, lemah. melepas apa sih? Hasrat apa ya? Melepas hasrat. Mungkin. Ya, Nah, begitulah. itu. Padahal enggak suka si Galang tuh. Oh iya, baru ingat. Dari awal kan. Soalnya dia kan dijodohin sama. Oh iya. Oh, bener. Dijodohi, mungkin ya terpaksa juga gitu jadi. Nah, Sebenarnya Galang juga ada ketertarikan kali ya. oh iya benar, si Galang juga ada sedikit Sempet, sempat tertarik sama si pupunya sendiri karena Hmm. digoda-goda terus. Hmm. Tapi sayangnya si Galang dijodohin sama si Nisa. Tapi masih bingung sih itu sukanya gara-gara di kedukun itu apa emang beneran suka sih sebenarnya? Kalau menurut saya sih emang ini kan istilahnya dia menjalaninya udah lama juga ya. Otomatis pasti saling suka. Cuman karena dia berumah tangga, ya jadi si Irma itu ya pengen tahu dia ke depannya si cowok itu tuh mau sama dia terus atau enggak. Kan enggak kan? Kalau di Turki aslinya mah langsung satset tuh. Berarti Anda sudah melihat yang versi Turki ya? Melihat cuman sedikit kemarin. Suhu. Kukira suhu. Super filman ini Turki. Saya kan sudah 10 tahun meneliti Turki ya, budaya Turki, film Turki. Dari situ langsung dilabrak di pasar. Oh iya. Pasarnya Pasar bukan kaget. di pasar sih kalau di Turki. Pasar lebih ke kayak apa ya? Pasar kaget. Kayak ruko ya. Pasar kaget. Pasar kaget. Jadi banyak yang jantungan. Kayak ruko. Kok Anda tahu? Hah? Kok Anda tahu kayak ruko? Kan belum nonton yang Turki. Kok tahu? Tahu kan nonton. Jadi film si Jin ieu teh ini teh diperankan sama Anggika, si Niken yang jadi Nisa tuh, si Anggika tuh jadi Irma. Sisanya tidak tahu. Ya cuma tuh dua doang tuh yang jadi si Irma sama si suaminya itu. Si Galang tidak Iya. tahu, tidak pernah melihat Yang lainnya film saya sebelumnya. tidak tahu. Si Sok lanjut. Messi, terus si Messi jadi si Ulan, si Ronaldo jadi terus yang kurangnya dari Angie film tersebut keseluruhan. Langsung aja. Kalau di alur mah sebenarnya nama alur mah tidak banyak dikomentari karena Ya kan udah ini tahu remake lah gimana dari sih si kalau- Jin. Kalau film santet menyantet ya itu ujung-ujungnya mati santet. Menurut Angie, santet perbedaan dari Turki dengan Indonesia dari film ya melihatnya ya bagaimana? Filmnya. Film- Santet di Turki mah ternyata santetnya kieu. Tapi kan itu yang di film itu sama santetnya. Kan gitu juga kan? Maksudnya ternyata di Turki mah lebih kejam santetnya. Oh iya, ya di Turki sih lebih kan kalau kemarin versi Indonya tuh ini ya apa kepala apa sih binatang kerbau ya itu di kita ya lumrah lah istilahnya ya udah biasa. Terus kalau di Turkinya kemarin babi. Oh, Nah babi. kalau babi kan kita Sensitif ngedengernya ya. aja kayak tau lah babi kayak gimana gitu ya. Itu aja sih parah pakai babi. Tapi itu apa minta tolong ke jinnya tuh kayak jin Islam juga ya? Iya. Jadi- Anzar. Ya, jadi Anzar ya. kaum jin juga ada agamanya apa ada yang Kristen, ada yang Islam gitu ternyata. Nah, kan yang pas awal-awal tuh minta jinnya yang ringan-ringan kali ya. Pas yang terakhir tuh yang non-is tuh jinnya tuh. Jadi lebih kejam. Karena dia si Irmanya itu pengen cepet-cepet keluarga itu ini dapat. Enggak, dia tuh jadi musibah pengen dari- sama dia doang si Galang tuh. Jadi mau resikonya keluarganya mati juga. nggak apa-apa. Iya. Iya, benar-benar. Jadi kan si Irma tuh datang ngelabrak si Galang. Kamu harus tanggung jawab, kamu harus tanggung jawab, kamu harus tanggung jawab. Berapa kali itu kebanyakan ya. Terus kan dilabrak,
Nah di pasar langsung lagi motongin daging, Hmm. cerak. Terus Bentrok datang tuh si di situ. Irma langsung kedorong. Cekcok dulu. Cekcok ya bentar cekcok. Ya, Kamu harus cekcok. jawab, kamu harus jawab, kamu harus jawab. Dan akhirnya dia didorong. Didorong Jatuh. pun entah seberahannya. Cuman jatuh. Terus mendarah. Ike gitu Tiba-tiba kan. pendarahan. pendarahan. Lalu Terus ada tuh temennya kan, Ada orang dia datang temennya panik, nanya panik, terus kayak banjir. itu di Dibanjur pakai darah air darah biar kesannya darah ini, darah ayam apa darah biar sapi kesannya gitu. si darah itu bukan darah apa sih keguguran, bahwa darah ketumpahan Nah, dari terus ayam langsung gitu. dibawa ke rumah sakit si Irmanya. Nah, yang anehnya di rumah sakit tuh si Galang doangnya nu datang. Keluarganya tidak ada. Oh, bener kan Kan ditutup-tutupi. emang Disembunyikan. Nah, kan keguguran makin memuncak nah amarah si Irma makin memuncak. emosinya udah Wah. parah banget. Terus itu juga nggak mau tanggung jawab, abaikan. Langsung ke dukun lagi. Tanpa pikir panjang ke dukun lagi. Pokoknya gelang si Wulan adanya dibawa buat dijadi buat dibawa buat dibayar lah. Dan Tapi dukunnya juga udah mewanti-wanti. nah iya no resep maksudnya si dukun ge ente tiba-tiba mata duitan langsung nerima, tapi si Enggak. dukun ge geus mere kayak maksudnya ngasih himbauan. himbauan. Yakin ya maneh rek ieu ye resikonya berat loh. gitu. Nggak keluar segalanya. Yakin karena Mungkin emang hawa kesal emosi gitu kan dia, ya udah gitu nggak apa-apa. terus dijelasin kan di situ bahwa jin pun ada agama Islam, non Islam, ada ateis juga ya. Dirimu Islam kah? Jadi yang terakhir ini buat nge-warnya ini pakai jin Anzar namanya. Anzar. Jin yang Bahwa jin terkuat, raja dari segala raja. raja jin. Tapi sayangnya si jin eta teh Si maksudnya jin dipanggilnya sugan teh kuah atau kumaha digambarkannya per malam. ya Akan selama ada 5 malam ya. Jadi dihimbau 5 malam itu akan ada malapetaka, bahkan bisa meregang nyawa, satu darah. Jadi sebelumnya tuh si dukun tuh meminta persyaratan untuk dibawa seperti rambut, darah, kuku dan kuku. Terus si Irma mengunjungi rumah si Galang yang sangat indah itu. Itu di mananya syuting? Si Irma teledorna tiba-tiba ngambil rambut benar, rambut Sinisa. Terus ambil pembalut. Nah, darahnya itu ternyata itu Tapi nggak tahu itu pembalut siapa. Dia belum tahu, asal ambil aja. Asal ambil aja, itu darah masih segar, darah Dari pembalut tegar. maksudnya masih fresh aja. Darah kotor. Tiba-tiba itu buat persyaratan. Serigala. Si dukun juga udah ngomong bahwa untuk persyaratan dari darah ini yang paling kuat lah, pengaruhnya, efeknya paling mujarab dibandingkan dari kuku, dari foto, dan dari rambut. Terus, nah darah ini kan yang sedarah akan meninggal ya. Itu si Irma juga sempat memikirkan si Sophia, tapi sama dukunnya di itu lagi. Oh, dibujuk lagi. Anak di dalam kandunganmu emang ada yang peduli. Jadi dia makin memarah. Bener. Jadi si Irma makin kayak pembenaran lah untuk menyantet keluarga itu. Jadi si Irma teh benar-benar yang menjadi perempuan satu-satunya di hidupnya Galang, si paling satu-satunya. Nah, karena darah yang diambil itu darah si Sophia, bukan darah Sinisa, artinya itu kan darah si Sophia kan nyambung pertama dari si Galangnya ya kan. Si Galang kan sepupunya, berarti dari ke emaknya si Galang dan ke uaknya si Galang, yang mana uaknya si Galang itu emaknya si Irma. Jadi saudara. Jadi malam pertama itu sudah diteror. Yang pertama adegan sholat, teror, kirain bakal kayak makmum gitu. Nggak, saya kaget pas sholat udah langsung jatuh kepala kebo. Itu saya kaget banget. Nah itu dapat lah ya. Iya. Terus dalaman sih. Jeroan. Iya, daleman. bahasa Indonesia. Jeroan kan Jeroan, Indonesia.
Kalau itu kan bahasa Sunda. Kalau di bahasa Indonesia dalam Daleman ya, emang dalam. seperti usus seperti itu lumayan dapat lah. Gantung tuh di atas. Yang lihat dia doang pas jalan kan Benar. muncul tuh. Karena padahal gak ada apa-apa. Bahkan suaminya aja nggak percaya. Langsung diomelin lah. Ngapain sih? Jam 3 subuh padahal itu lagi tahajud diomelin. Terus malam kedua teror semakin menjadi-jadi, yang mana si teror kedua tuh muntah. Oh bener, teror kedua muntah lintah darat. Bukannya ini dulu ya, makan rambut. Enggak, rambut dari boneka. Itu hari ketiga. Oh. Jadi terornya itu kepala kerbau pas sholat, makan muntah lintah, terus habis muntah lintah makan rambut. Jadi rambut boneka dimakan. Terus dia juga sempat ngegunting rambutnya dia digunting. Maka adegan ngegunting rambut maneh nage tebeunang anjir. Cuman iya gitu cuman doang. Cuman tiba-tiba aya we. Habis itu terus muntah lintah bukan sih? Bukan. Kalau setahu saya mah rambut dulu setahu saya mah. Ya bukan nama urutannya. Habis itu terornya ke emaknya. Yang mana itu adegan banyak kan lagi terbaring sakit. Dibekap dulu. Lagi bersihin. Terus dibersihin sama siapa? Sinisa. Terus Sinisa tuh kayak dapat bisikan apa gitu ya dari santet itu. Oh, berarti ya, benar. Jadi seolah-olah dia tuh kayak kesurupan atau apa gitu buat bikin si nenek itu meninggal dengan cara dibekap apa? Lain si nenek anjir, mertuana ya, Sinisa. Mertuanya itu di apa? Dibekap pakai tangannya. Pakai lap buat dia. Jadi tanda-tanda dia kesurupan tuh ada bisikan-bisikan ambience zikir jin teh nah. Bahasa Arab lain, bahasa Turki juga itu. Nah, udah dibekap, udah kan kayak udah tersadar langsung udah tersadar gitu, langsung dia minta maaf gitu sama maaf terus mau ganti air lah gitu. Nah, teror selanjutnya ganti air tuh kan bikin bubur. Bikin air dulu. Terus nyalain lagi ya. Kari yang kuning. Terus tiba-tiba neneknya itu tiba-tiba bangun ya. Bangun terus ke dapur, terus dia tiba-tiba ngambil si kari itu yang lagi dimasak sama yang mendidih langsung diguyurin dibanjur mandi kari. Wow, amazing. Nah di situ langsung gornya dapat, langsung teriak kan itu. Efeknya juga bagus itu ya. Efek melepuhnya dapat. Terus efek kakinya juga tuh ya kan kayak borok gitu kaki neneknya jalan. Diabetes lah dapat, langsung meninggal tuh habis kejadian apa ya. Jadi yang meninggal pertama bukan Sinisa malah, tapi mertuanya, bapaknya si Galang. Pas disolatin juga Sinisa kemasukan lagi tuh. Iya adegan keranda mayat. Kerandanya dibantu. Kesurupan tuh. Jadi pas kesurupan itu dia sempat bilang, dia bilang apa gitu ke cowoknya itu, rahasia dia hubungannya sama si Irma, pokoknya dia bilang apa gitu lupa. Ini kan intinya meninggoy lah si mana. Terus dia malam keberapa ya? 3. Terus yang dapat teror lagi si maknya dia, maknya si Irma. Tiba-tiba aneh ya. Iya, tiba-tiba kok dia itu juga kena. Ternyata plot twist-nya di situ. Tiba-tiba itu ada yang aneh santet itu. Tiba-tiba di dapur semua dipecah-pecahin piring ya. Piring semua. Nah, di situ juga ada ambience suara jinnya itu. Seru sih. Piring dipecah-pecahin. Terus di suatu ini dia kayak makan si belingnya itu ya. Makan kripca. Ya keripik kaca apa beneran beling ya? Itu tinggal dikasih bon cabe enak gitu. Dimakan, ditelan sininya sobek berdarah. Ya bukan debus ya, jadi bolong. Akhirnya meninggal. Tapi terus lanjut lah. Jadi meninggoy lah itu. Terus udah 2 korban meninggoy. Si Irma mulai kok emak saya ini kan mengakui ke adiknya. Dia mulai tersadar bahwa itu perbuatannya dia
datang ke rumah si Galang. Galang, Dia nemuin si Galang terus ngomong bahwa ini kesalahan si Irma gitu ya. Dia mengakui lah. Terus si Galang marah kan, gila kamu ya. Ternyata kamu yang selama ini gini gitu. Nah, si Irma juga gak mau salah sendirian dong. Dia juga, kamu juga sebenarnya salah. Biasa cewek playing victim lah. Gak mau disalahin. Cowok selalu salah. Habis itu yang diteror si Wulan. Dia ya takut dia kena gitu. Nanti ya, si gimana dengan saya gitu kan. Akan melindungi dia. Padahal kena juga. Terus itu lebih sadis juga sih. Iya, cara meninggalnya sadis. Cuman yang kocak naik pohonnya itu kayak terlalu diangkat, terlalu kelihatan diangkat CGI-nya. Kayak ditarik. Mungkin harus lebih smooth lagi mungkin ya. Terus kesurupan naik ke pohon, dari pohon itu dia terjun payung, jatuh diri, rambutnya nyangkut, habis ya. Kepalanya. Itu ngeri banget. Gore-nya itu gore sih. Kayak coak. Nah, habis itu langsung dah dia mau balik lagi ke si dukun. Ah, bener. Dukun Iksan. Oh, Iksan. Si Mail. Kalau Iksan. cek saya mah ngaran dukun Iksan terlalu apa ya? Religi. Terlalu religi ya. Iksan mah jeung ustaz, jeung warga. Mungkin ya kan dukunnya gini, broto. Kan dia bilang gini kan. Sempat bilang gini, semoga dosa kita diampuni oleh Allah gitu kan. Ya. Terus datang ke rumah dukun itu, ada nenek-nenek tuh. Istrinya kan gak ada. Dia tetap maksa kan, ditarik sama dia. Aduh, itu meninggal tuh istrinya dukun. Enggak tahu, dari jelasin itu tahu istrinya dukun, emaknya atau asisten, enggak jelasin. Masuk ke dalam, dia marah tuh, teriak-teriak ya, sampai di lempar semua yang ada di ruangan dukun tuh, kayak meja apa gitu. Dia protes gitu. Ternyata muncul tuh Pak Isannya. Nah, Pak Isan muncul tuh nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bengong doang ya. Dibikin mati dulu bukan? Enggak, Pak Isan mah nggak mati. Enggak, ininya si Irmanya. Si Irmanya di mati situ dulu ya. Kayak sekarang kekurangan dari NG. Kekurangannya itu hantunya sih kurang serem ya. Dia lebih ke apa sih? Kemasukan orang gitu, kemasukan setan, kesurupan setan gitu ya. Ya dia kerasukan, terus dengan dia marah-marah gitu, kerasukan. Ya layaknya orang kerasukan kayak gimana gitu ya. Jadi hantunya kan kalau Pamali kemarin tuh dibandingkan dengan Pamali. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa sih. Kekurangan kan? Bebas. Kalau Pamali kan kemarin setannya, hantunya itu ya pocong. Tahu sendiri pocong kayak gimana kan? Benar. Kalau ini lebih ke ya manusia. Setannya vulgar kemarin mah. Lebih ke manusia sih, kesurupan tuh. Kan kalau si Chin mah katanya emang ini kisah nyata di Turkinya. Itu sih untuk kekurangannya. Sama ya kurang greget lah hantu-hantunya. Benar. San. Ya itu juga termasuk tuh yang itu. Terus kayak pas awal-awal tuh kayak boring apa? Boring banget, kayak aduh apa sih? Kayak sinetron FTV. Terusnya baru tuh ada yang tegang-tegangnya gitu. Terus kan ini plot twist juga, kayak saya sempet nebak nama yang dia si anaknya siapa sih? Sophie ya, sakit perut tuh. Jadi kemungkinan yang darah dari Softtek itu darah dia. Sophie. Bukan Soplen ya. Ingat, untung aja. Tadi sebelumnya bilang Softtek itu untung Soplen. Aja. Bayangin memorinya habis. Tuh, terima kasih memori. Menyalahkan saya. Lanjut. Udah itu. Kekurangannya itu. Kalau dari saya, kalau dari segi alur tidak bisa berkomentar banyak ya, karena ini merupakan film remake. Tapi memang ada beberapa yang diubah ya. Mungkin alurnya ada yang majuin atau dimundurin. Terus kayak babi diganti kerbau, namanya diganti. Tapi Nisa enggak diganti ya. Nisa tetap Nisa istrinya. Kalau Galang diganti dari ya, mungkin Nisa kayak
nama Turki juga. Ada yang Kalau diganti juga. apa? Ansar. Nama jinnya Nama kayak jin. diganti. Terus terlalu drama di awal. Ratu drama. Lama banget dibawa ke cerita horornya. Baru masuk horor tuh pas si mimpi si Nisa megang mata. Itu terus si Galangna jadi suami kurang tegas. Rek pecinta apa rek peselingkuh, pecinta alam. Terus adegan kesurupan lagi kurang Iya, si Nisa lagi terlalu gelis kesurupan terlalu cantik natural. tidak pakai efek-efek mungkin ya Ya, CGI minimal mukanya kayak darah apa. Heeh. Ini enggak sih. Cuman mata aja ya. Kayak pias gitu. Pias. si Sophie dia kan ternyata dia tuh pemeran utama nanya maksudnya si Anzar teh masuk ke Sophie asa kurang eta ge maksudnya kurang menjiwai bahwa mana teh raja dari segala raja. Terus jadi kalau film butut bukan film butut. Hey, Anda tidak boleh begitu. Maksudnya kalau film kurang tuh kita tuh kalau setelah nonton pas pulang jalan ke bawah ke parkiran tuh kayak diam-diaman gitu. kayak Apa yang mikir diceritain? iya Malah nyeritain itu. malah nyeritain Apa? Ya kayak FTP lah. Iya. Kayak Maksudnya kan kalau dulu kalau pertama kan yang Desa Pocong kan wah itu kalau menurut kita seru ya. Kita tuh ketawa-tawa apa mau review Jokes-jokesnya juga. yang pada murung. Iya, berarti indikator kalau film kurang tuh gitu ya. Iya. Diam-diaman bingung ya mau asa gimana ngomongnya? Asa kurang Tapi si IJ pun pas masih di dalam bioskop udah ngomong sih. Aduh, kurang katanya. Tapi saya emang udah berpikir sih karena saya udah lihat trailernya apa? Trailer itulah apanya. Ya emang kurang gitu ya udah. Pengen nyoba aja lihat dulu ya. Nah, berarti intinya jangan terlalu ekspektasi lah, terlalu tinggi. Bagus filmnya bagus, cuman emang di luar ekspektasi aja. Ya, jadi horornya tuh beda apa kayak kemarin. Kalau kemarin kan setan-setan ini kayak orang kesurupan. Iya. Yang adegan aneh yang kesurupan naik pohon. Itu juga kayak aneh. cicak. Cara meninggalnya bagus. Bagus. Apa namanya? Keren lah si rambutnya itu nyangkut terus setengahnya jatuh bohak lah. Kulitnya jadi cuaks lah. Kepalanya si Wulan cuaks. Terus endingnya sangat simpel cara menutup filmnya teh, cara membuat konklusinya teh murah pisan by text di Microsoft Word. Jadi ada dengan font Times New Roman ukuran 12. Jadi ada menceritakan ada suatu kejadian daerah mana gitu ya. Gini. Itu mah diceritakan bahwa di daerah Pandeglang Banten beberapa satu keluarga meninggoy semua. Jadi kita yang ibunya dan anaknya. Jadi kita yang mikir sendiri baca kayak gitu tuh ya. Membayangkan. Iya benar. Terus kalau plusnya apa? Yang bagus sih ya gitu. Efeknya sih efek luka-luka itu. Si neneknya kan pas jalan gitu di-shoot kan disorot bagian kakinya lagi jalan gitu. Dia penyakit tahu tuh penyakit gula apa nggak tahu saya. Diabetes. Ya itu efek-efek borok-boroknya itu dapat sih kayak asli. Terus udah. Dari segi visual juga bagus. Visualnya bagus. Yang ini yang dia ibunya situ makan beling tuh kesurupan. Kan makan tuh beling terus darah. Terus darahnya kan dimakan beling terus sini kan. Darahnya tuh keluar. Itu sih bagus. Efeknya. Iya, dari grafiknya juga bagus. Terus ada efek baru lah ya yang baru kita lihat jadi kayak white gitu, white kayak ada glitch gitu lah ya. Terus kayak blur. Iya, keren lah. Keren. Pengalaman baru. Terus bagusnya scene terhoror bagi saya mah yang si Galang bukan mimpi sih. Dia tuh mendengar
yang lagi apa sih berdoa gitu bareng-bareng, zikir. Yang lagi Cuman, zikir gini-gini ya pakai mukena ya gitu ya. terus turun ke bawah lihat tuh banyak yang pakai mukena, terus ada yang dikafanin. Anjir itu serem sih. Ambience-nya dapat. Ternyata dia jatuh, malah dia yang dikafanin. Terus dia dari POV si yang dikafanin ya itu anjir, itu serem sih. Nah, yang pas si Gala turun itu ya kan, Heeh. kan dia sempat jatuh ya kan. Saya ngedenger tuh kayak atau patahan kaki, patahan apa gitu ya. Kayak tek gitu ya. Kirain saya tuh kakinya gitu karena dia jatuh ya. Terus kakinya patah kan tulangnya. Kirain saya gitu ya. Tapi ini mah enggak. Tidak terjadi apa. Dia cuman kayak habis jatuh pingsan gitu apa ya, langsung Dibangunin si Sophie. ya. Kalau pikiran saya mah ya kakinya bakalan patah karena jatuh itu dari tangga gitu. Mungkin patah hati mungkin. Terornya kurang, jadi kebanyakan drama gore, turun dari drama gore, drama. Jadi kita yang Terus ngeliatnya aja kayak ngantuk. Terus endingnya ge warna cuman ustad baca-baca tasbih dilempar. Udah kayak balik ke horor zaman Breto gitu, nah horor apa warna gitu doang. Mungkin itu. Terus terakhir penilaian rating. Kalau dari saya sih 7/10 ya. Kenapa ngambil 7? Ya karena cerita ini lebih ke agamanya dapet ya istilahnya. Agamanya dapet. Agama Islamnya dapet. Apalagi kayak ada ceramah-ceramahnya gitu kan. Ada bagian lagi sholat Jumat tuh. Khotbah gitu, khotbah gitu. Bagus lah. Bagus. Saya juga 7 sih. Alasannya ya 7 dari 7 dari 10 lah. Anjir jauh banget. Alasannya yang tadi disebutin lah. Kurang lebihnya kayak gitu. Iya. Kalau dari saya 6/10 sih. Kenapa 6? Karena sekali itu. Itulah nama besar lah sebenarnya. Cuma emang filmnya ini kan remake ya. Saya tuh kan udah tahu si Chin ya. Cuman bukan yang 2014. Emang terkenal paling serem lah di Turki mah. Saya kan habis main dari Turki, Cicin ngobrol Cicin gitu loh. Jadi kalau suhu ekspektasi jangan terlalu tinggi lah. Maksudnya nikmatin, enjoy kan wae gitunya. Jangan terlalu dibebankan. Wah anjing bakal gimana gitu. Jadi salah saya sendiri ini mah nyalahkan diri sendiri. Sok nyalahkan. Ini kan rekomendasi dari ya saya. Baik sih daripada nyalain batur ya. Iya. Jadi 7/10 ya. Dari alur cerita mah 6/10. 7/100. Jadi alur cerita mah ulah terlalu di otak-atik lah. Cuman eksekusinya doang sih. Kayak loba nu kudu di explore deui lah gregetnya, terus karakterna henteu jomplang si Galangna jadi suami nu kumaha. Penggambaranna sih cek saya mah. Mungkin itu masih worth it buat ditonton biar. Iya benar. Ya kalau film-film Indonesia. Kalau yang masih penasaran sih nggak ada salahnya buat nonton. Kemarin bilang nggak cinta film Indonesia. Sekarang keluar dukung. Ada. Play bentar. Anjir ngedit nice anjir. PR. Sekarang keluar dukung film Indonesia. Intinya kita harus dukung film horor Indonesia di bioskop. Dan film luar negeri di Pahe. Ada layar kaca 21. Film luar negeri. Apalagi Disney, jangan dukung Disney ya teman-teman, karena Disney itu mendukung Israel. Kita harus dukung CHI saja, yang CHI selalu di hati. Oke lah, mungkin sekian tiba-tiba review film part 2 ini. Sampai ketemu di review selanjutnya. Ya, tunggu aja next. Tapi walaupun gak ada yang nunggu deh. Aduh.